Halo adik-adik semua di rumah. Halo. Kabarnya pasti luar biasa di dalam Tuhan ya. Kita akan mulai kebaktian hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Engkau telah membawa kami untuk kami datang kepadamu, untuk kami bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan hari ini, harinya Tuhan, karena Tuhan telah menjadikan hari ini kita memuji-muji nama Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Adik-adik semua bersuka cita ya, karena Tuhan telah menjadikan hari ini untuk kita merasakan kasih Tuhan dan senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan lanjut pujian dengan pujian Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya
Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala, Baurapan di kepala Harun, yang menjangkut dan jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. oh betapa indahnya, Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala Harun, dan kencang kuda jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan yang indah, memberikan yang elok kepada kita semua. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan menjadi terang dan pelita di dalam hidup kita. Adik-adik semua siapkan hati dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian Tuhan, firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu, Firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku tempuh terbilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa, kita menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji nama-Mu. Kiranya puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berikan hati adik-adik untuk menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu bisa tertanam dan bertumbuh di dalam hidup adik-adik dan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Selamat jumpa lagi. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-14 sampai pada 21 ya. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 21 ya. Nah, cerita dalam firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang nabi yang bernama Elisa ya. Nah, pada waktu itu Elisa sedang menderita sakit. Adik-adik semua ya, sakit yang sangat parah sampai pada sakit sepertinya sudah mau mati begitu ya, sudah mau meninggal ya. Nah, waktu itu datang seorang raja Israel yang bernama Yoas ya. Raja Israel yang bernama Yoas, dia datang kepada Elisa ya. Terus Elisa tetap melayani Raja Yoas ini, Raja Israel ini ya. Walaupun Elisa sedang sakit ya adik-adik semua ya. Nah, Raja Yoas ini adalah seorang yang dikenal suka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ya. Raja Yoas ini hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan ya. Tapi Elisa tetap mau melayaninya pada saat dia datang kepada Elisa ya. Padahal waktu itu Elisa lagi sakit parah loh adik-adik ya. Nah, kita baca ya sama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang 13 ini ayat 14 dan seterusnya sampai ayat 21 nanti ya. Kakak bacain buat kita semua ya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu ambillah busur dan anak-anak panah. Ya, berkatalah ia kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Ya. Nah, ceritanya ini adalah Raja Aram ini sedang menindas dan menekan Raja Israel ya. Jadi pada waktu itu Elisa melayani Raja Yoas yang datang kepada Elisa pada waktu Elisa sakit ini ya. Dia memberikan satu pengarahan, memberikan mengajarkan kepada Raja Yoas ini bagaimana nantinya ia bisa mengalahkan Raja Aram ya.
sampai habis lenyap, dikatakan begitu ya. Lalu ayat 18 adik-adik kita baca ya. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Ya, adik-adik semua ya. Elisa bilang lagi sama Raja Yoas, dia bilang bahwa ambillah anak-anak panah itu, lalu pukullah itu ke tanah, ya. Lalu dipukulnya 3 kali. Lalu Raja Yoas berhenti memukul, ya. Hanya dipukul 3 kali, ya. Sebelum-sebelumnya Raja Yoas mengikuti setiap apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, dan pada saat disuruh pukul anak panahnya ke tanah, dia hanya pukul 3 kali. Tetapi yang diharapkan Nabi Elisa adalah di ayat 19, kita baca yuk adik-adik yuk. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram, ya. Jadi karena dia hanya memukul 3 kali, ya, tapi yang sebenarnya diharapkan dikasih tahu sama Nabi Elisa harusnya 5 atau 6 kali, ya. Tapi ini 3 kali Raja Yoas sudah berhenti, ya. Nah, akhirnya dibilang bahwa kalau engkau memukul 5 kali, engkau akan menghabisi Raja Aram sampai lenyap, ya. Tapi ini kamu cuma pukul sampai 3 kali aja, gitu ya. Jadi engkau cuma sampai dipukul aja, memukul Raja Aram aja ya, gitu ya. Nggak sampai habis lenyap, ya. Nah, sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Ayat 20 ya adik-adik ya. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Ayat 21 ya adik-adik semua perhatikan. Ayat 21 dibilang begini. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus, ya, sampai pada Elisa mati, ya, setelah ia melayani pada waktu ia sakit, ia masih mau melayani Raja Yoas, ya. Nah, sampai pada kematiannya, ya, setelah Elisa dikuburkan, ada orang-orang yang datang membawa mayat-mayat orang lain begitu ya, untuk dikuburkan, tapi dicampakkan atau dibuang ke dalam kuburnya Elisa, ya. Nah, ketika mayat itu mengenai tulang-tulangnya Elisa yang sudah dikuburkan, yang sudah mati dan dikuburkan, ya, kemudian mayat-mayat itu bisa hidup kembali adik-adik semua ya, dan bangun berdiri. Dibilang begitu dalam firman Tuhan ini ya. Nah, adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar di sini adalah bahwa semasa hidupnya Elisa itu dipakai oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan ya, sampai pada ia sakit parah pun dan menjelang kematiannya ini, Elisa masih mau melayani Tuhan. Elisa masih mau melayani sesamanya, yaitu Raja Yoas ya. Dan sampai pada kematiannya pun ya, Elisa masih diberikan kuasa oleh Tuhan, yaitu dengan bisa menghidupkan mayat orang-orang lain ya, yang menyentuh tulang-tulang Elisa pada waktu itu. Yang sebenarnya Elisa itu sudah mati ya, adik-adik semua ya, sudah dikuburkan ya. Nah, tapi Tuhan masih pakai Elisa ya sampai pada akhir kehidupannya. Ya, Tuhan masih berikan kuasa kepada Elisa sampai pada akhir kehidupannya. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus, sama juga buat kita semua di sini ya, semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini ya, buat kita semua anak-anak Tuhan yang setia melayani Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang tetap berharap kepada Tuhan Yesus, yang masih terus mau melayani Tuhan sampai pada dari kehidupan kita sampai pada akhir kehidupan kita ya. Tuhan akan berikan kuasa kepada kita semua ya. Jadi adik-adik gak perlu takut di dalam hidup kita ini. Tuhan memimpin kehidupan kita ya. Kalau kita setia, kalau kita rajin beribadah, kita melakukan semua perintah Tuhan dengan setia, dengan taat ya. Menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi anak-anak yang taat perintah Tuhan ya. Semua Tuhan pasti akan berikan kepada kita.
tidak cuma memberikan sesuatu yang kita butuhkan, tetapi Tuhan berikan kuasa kepada kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan seperti Nabi Elisa ya. Nah, adik-adik semua, inilah firman Tuhan pada hari ini. Kakak berharap kita semua bisa mengerti, dan biarlah kita minta Roh Kudus untuk menolong kita semua bisa memahami setiap firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita pelajari pada hari ini, dan kuasa Tuhan turun atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, dan satu ayat hafalan buat kita untuk hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 ya adik-adik. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 ya. Kakak bacain dulu buat kita semua, nanti adik-adik di rumah diingat lagi, diulang lagi sampai benar-benar hafal ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah ya. Oke adik-adik semua, nanti adik-adik bisa baca kembali ayat hafalannya di rumah sampai benar-benar hafal, dan ini ayat menjadi ayat emas buat kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dalam melayani Tuhan, yang selalu setia melayani sesama kami Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dengan karunia dan kuasa yang daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa kembali.